Ya, oke. Pagi Amazon. Ya, kita kembali lagi di channel Link Smart Open Teja. Yo, asik ya. Kita akan bahas tentang apa tadi? Listrik statis ya. Statis ya. Jadi ingat, ini model apa tadi? Atom ya. Ini adalah bagian inti atom yang ada di kulit-kulit elektron, kulit-kulit atom ini adalah elektron-elektron. Jadi yang mudah sekali berpindah itu adalah elektron-elektron ya, yang berada di kulit yang terluar. Nah, itu elektron yang pindah. Jadi kalau misalnya jumlah antara proton dengan jumlahnya elektron itu sama, maka atom ini dalam keadaan apa? Netral atau stabil ya, netral. Nah, ini dalam keadaan netral. Akan tetapi, jika jumlah proton tidak sama dengan jumlah elektron, maka atom dikatakan bermuatan. Nah, muatan elektron itu dibagi menjadi berapa? Muatan atom ada dua ya, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Kapan atom dikatakan bermuatan positif? Jika dia kekurangan elektron, oke, berarti jumlah elektron menjadi lebih kecil dibandingkan dengan jumlah proton, atau sebaliknya, jumlah proton lebih besar dibandingkan dengan jumlah elektron. Nah, kapan dikatakan bermuatan negatif? Kelebihan elektron, jumlah elektron lebih besar daripada jumlah proton, kemudian atau jumlah proton lebih kecil dibandingkan dengan jumlah elektron ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana supaya ada benda yang netral, jumlah proton dengan elektronnya sama supaya dia menjadi bermuatan? Kalian mengenal ada dua buah jenis muatan kan, muatan positif dan muatan negatif. Ingat pelajaran di SMP ya? Kalau misalnya ini ada batang plastik ya. Batang plastik. Kemudian ada selembar kain sutra. Bukan sutra, tapi kain wol ya. Ini ada kain wol ini. Nah, kemudian batang plastik ini digosok. Sebelum digosok, plastik netral, kain wol netral. Nah, pada saat digosok, apa yang terjadi? SMP nih, terjadi perpindahan muatan. Muatan yang berpindah itu apa? Elektron. Elektronnya pindah dari mana ke mana? Dari wol ke plastik. Oke, elektron dari wol ini pindah ke plastik. Sehingga apa? Jumlah elektron pada plastik itu menjadi lebih besar dibandingkan dengan jumlah protonnya. Karena dia ketambahan elektron dari kain wol. Sementara di kain wol, karena elektronnya sebagian pergi, berarti jumlah elektron di sini menjadi lebih kecil dibandingkan dengan jumlah proton. Makanya ini plastiknya itu akan menjadi bermuatan negatif. Kemudian protonnya ini wolnya ini akan menjadi bermuatan positif. Jadi muatan yang sejenis dengan muatan plastik yang digosok dengan kain wol itulah muatan negatif ya. Oke, ini SMP kan? SMP. Nah, sekarang berikutnya lagi ya. Bukan kain wol ya, bukan batang plastik, tetapi berikutnya apa? Ayo, kaca. Oke ya, kaca. Nah, kaca ini digosok pakai apa? Sutra ya. Oke, ini ada sutra ini ya, kain sutra. Kain sutra. Nah, sekarang sebelum digosok kaca dalam keadaan netral. Sutra dalam keadaan netral. Lalu ini kita gosok ya. Digosok. Nah, apa yang terjadi? Pada saat terjadi gosokan itu. Apa yang pindah? Apa yang pindah? Elektron. Ingat ya, yang bisa pindah-pindah itu adalah elektron ya, bukan proton, bukan neutron.
Jadi elektronnya berpindah dari mana ke mana? Oke, dari kaca ke sutra ini pindah ke sana pada saat digosok. Nah, akibatnya apa? Pada batang kaca, karena sebagian elektronnya pergi, maka jumlah elektronnya dibandingkan dengan jumlah protonnya menjadi apa? Lebih kecil. Kalau jumlah elektron lebih kecil daripada jumlah proton, maka kacanya menjadi bermuatan positif. Ya. Kemudian dengan sutranya bagaimana? Kebalikannya berarti di sini karena ketambahan elektron, ya, maka jumlah elektron menjadi lebih besar dibandingkan dengan jumlah protonnya sehingga sutranya ini menjadi bermuatan negatif. Nah, perpindahan muatan itu terjadi juga antara apa? Yuk, yang di dalam dunia nyata. Penggaris digosok dengan apa? Rambut. Kemudian caranya gimana? Kamu gosokin penggaris ke rambut ya. Nanti habis itu penggarismu coba dekatkan dengan rambutnya orang. Maka rambutnya orang itu nanti akan apa? Berdiri ya, berdiri ya. Kenapa ada gaya tarik menarik? Itu artinya apa? Di sekitar benda yang bermuatan itu ada medan yang mempengaruhinya. Nah, medan di sekitar benda bermuatan itulah namanya adalah medan listrik ya. Nah, itu ya. Oke, itu yang terjadi ya. Nah, lalu untuk menimbulkan muatan itu kan ada dengan cara gosok, kemudian ada cara lagi dengan cara induksi ya, itu dipelajari di SMP. Nah, kita akan mempelajari lebih jauh lagi interaksi antara benda-benda yang bermuatan ya. Gaya interaksi antara benda-benda bermuatan. Ada yang ingat siapa yang meneliti ini? Coulomb. Makanya satuan daripada muatan itu dinamakan satuannya adalah Coulomb ya, Coulomb. Ya, Coulomb yang meneliti gaya interaksi antara benda-benda yang bermuatan. Alat yang dipakai oleh Coulomb itu namanya adalah neraca puntir. Nanti kalian bisa searching neraca puntir itu seperti apa ya. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Coulomb ya, ternyata antara dua buah benda yang bermuatan, kalau muatannya itu sejenis, yaitu negatif dengan negatif, ini akan terjadi apa? Terjadi tolak menolak ya. Jadi ini adalah F kolomnya. Kita sebut dulu F kolom ya. Ini F kolom, terjadi tolak menolak. Kemudian jika muatannya itu adalah positif dengan positif, apa yang terjadi? Positif dengan positif. Itu juga akan terjadi tolak menolak ya, akan terjadi tolak menolak. Kemudian kalau muatannya itu berlawanan jenis ya, muatannya berlawanan jenis, yang satunya itu adalah positif, negatif atau yang negatif dengan yang positif ya. Jadi satunya adalah negatif, kemudian yang ini positif. Maka akan terjadi interaksi tarik menarik ya. Ini akan terjadi tarik menarik. Jadi ini adalah F kolomnya. Nah, muatan pada benda yang pertama kita sebut dengan Q1, yang ini kita sebut dengan Q2. Kemudian jarak antar muatannya itu kita beri lambang R ya, R. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Coulomb, maka besarnya daripada F itu ternyata berbanding lurus dengan muatannya. Kemudian besar gaya interaksi antara dua buah muatan baik sejenis maupun tidak sejenis itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Lalu Coulomb menetapkan sebuah tetapan. Akhirnya Coulomb menetapkan sebuah rumus gaya interaksi antara dua buah muatan. Ada yang ingat F12 ini sama dengan apa? K Q1 Q2 dibagi dengan R pangkat 2. Di mana nilai K itu adalah tetapan Coulomb, itu besarnya berapa? Ada yang ingat? Ayo, masa nggak ingat? 9 kali 10 pangkat 9. Nah, supaya satuan daripada F itu apa? Newton ya. Kemudian satuan daripada muatan itu apa? Coulomb. Ini Coulomb kali Coulomb. Berarti jadi apa? Coulomb pangkat 2. R itu satuannya dalam apa jarak? Meter kan? Per meter kuadrat. Supaya jadi Newton, kira-kira satuannya K itu apa? Newton
Ini kan dibagi meter kuadrat, maka meter kuadrat harus ada di atas. Kolom kali kolom itu adalah kolom kuadrat. Supaya kolom kuadratnya hilang, maka ini harus dibagi dengan kolom kuadrat. Jadi satuan daripada K, tetapan kolom ini adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke? Ya, ingat ya. Hafal ya ini ya. Ini harus hafal. Jadi kalau tidak ditulis pun kamu harus tahu apa? Q itu adalah muatan. Ya. Jadi kita punya rumus tadi, F sama dengan apa? Kalau 1, 2, ini sama dengan apa tadi? K, Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat. Di mana F itu adalah apa? Gaya interaksi ya. Atau gaya kolom boleh. Ini satuannya dalam apa? Gaya force Newton ya. Oke. Nah, kemudian Q itu adalah muatan ya. Satuan dari muatan itu adalah kolom ya, C besar. Lalu R itu adalah jaraknya ya, jarak pisahnya, jarak sajalah. Ya, ini satuannya adalah meter dan K itu adalah tetapan kolom ya. Jadi K itu tetapan itu sama dengan tadi berapa? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, sekarang kita akan melihat gaya interaksi ya antara dua buah muatan. Nah, sekarang muatan yang pertama, ini adalah muatan yang kedua, kita anggaplah muatan ini adalah berlawanan jenis ya, satunya positif, satunya negatif. Maka dia ini berinteraksi dengan gaya tarik-menarik sebesar F misalnya. Ini F, kemudian jarak pisahnya, jarak pisah mula-mula, ini kita buat sama dengan R1 gitu ya. Jadi ini F1 sama dengan F, F1 sama dengan F. Ini muatannya di sini adalah Q1, muatannya di sini adalah Q2. Kemudian di bagian berikutnya kita mau kasih jauh misalnya, ya kasih jauh. Ini juga masih negatif, lalu ini masih positif. Besar muatannya di sini adalah Q2, yang muatannya di sini adalah Q1. Apa yang berubah di sini? Jaraknya ya. Jaraknya di sini adalah R2. Lalu yang ditanyakan, berapakah besar gayanya sekarang dibandingkan besar gaya mula-mula? Jadi sini adalah F2-nya. Bagaimana cara mencarinya? Ini Q1 dan Q2-nya tetap. Artinya Q1-nya tidak berubah, hanya R-nya yang berubah. Di sini R2 menjadi lebih besar daripada R1. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita cukup menggunakan perbandingan tanpa harus mengetahui berapa nilainya. Ya, nggak perlu sekali. Jadi F1 itu kan sama aja dengan apa? K, Q1, Q2 dibagi dengan R1 pangkat 2 kan? Kemudian yang F2-nya berarti sama dengan apa? K, Q1, Q2 dibagi dengan R2, ini kita pangkatkan 2. Nah, karena Q1-nya sama dengan Q1, sebut ini adalah Q1 aksen boleh, atau muatannya sama ya, karena muatan tidak berubah. Besar muatan tetap. Tetap. Ini tadi sama dengan F ya. Maka untuk mencari F2-nya, kita bisa menggunakan perbandingan nih. Ya, kita pakai perbandingan bahwa F2 dibanding dengan F1, ini akan sama dengan apa? K, Q1, Q2 dibagi R1 pangkat 2, ini dibagi dengan K, Q1, Q2, oh ya ini R2 ya. Dibagi dengan R1, ini kita pangkatkan 2. Ada yang bisa dicoret di sini? Apa? K-nya dicoret, oke. Kemudian Q1 coret, Q2 juga dicoret. Dengan ini ya, oke. Sehingga menghasilkan apa? Ya, R1 dibagi dengan R2, ini boleh digabung, dipangkatkan 2. Jadi, kita dapat rumus apa? Di sini, F2 dibanding dengan F1 sama dengan apa? R1 dibagi dengan R2, ini kita pangkatkan dengan 2. Dari rumus ini kita bisa mencari besarnya perbandingan R1 dibandingkan dengan R2. Kan tidak selalu yang ditanyakan itu adalah gayanya. Bisa diketahui supaya gayanya menjadi 5 kali gaya mula-mula, bagaimanakah
jaraknya harus diapakan dengan di jarak mula-mulanya. Berarti kalau kita mengubah jadi R1 per R2, maka rumus ini berubah jadi apa? Akar. Good ya, berarti akar dari F2 per F1 ya. Kalau yang ditanyakan adalah R2, maka kamu buat R2 per R1 nih. Jadi di sini berarti sama dengan akar dari ya F1 dibagi dengan F2 ya. Oke, ini hanya review saja materi SMP ya. Harusnya sudah dikasih tahu sih di SMP. Nah, misalnya F1-nya yang ditanya. Ya, berarti ini jadi R2 dibagi dengan R1 ini dipangkatkan 2. Oke, sekarang konsep berikutnya. Ya, konsep berikutnya. Nah, ini ada muatan. Pertama, muatan pertama, kemudian ada muatan yang kedua. Kemudian diletakkanlah muatan uji. Misalnya aja muatan pertama di sini adalah positif, muatan keduanya juga positif. Berarti terjadi apa? Tolak menolak. Oke, terjadi tolak menolak. Lalu diletakkanlah muatan ujinya. Jadi pertama ini jaraknya itu adalah misalnya aja di sini jaraknya adalah D. Jarak antara muatan. Jadi ini adalah Q1, di sini adalah Q2. Kemudian ditempatkan sebuah muatan. Kira-kira muatan apa yang bisa ditempatkan di tengah-tengah di antara kedua muatan ini supaya gaya interaksi yang dialami oleh muatan uji itu sama dengan 0? Negatif. Positif bisa enggak? Bisa. Dua-duanya bisa ya. Misalnya kita ambil yang positif. Negatif bisa, positif juga bisa ya. Ini adalah Q3. Oke. Sekarang kita akan melukiskan gaya-gayanya nih ya. Jadi kan fokus kepada Q3 ya. Karena yang kita mau tahu Q3 aja sama dengan 0. Antara Q1 dengan Q2 terjadi Q1 dengan Q3 terjadi apa? Tolak menolak ya. Oke, tolak menolak berarti kita lukisnya ke sini. Ya, oke. Ini tolak menolak nih, ini ke sana. Nah, untuk ini kita kasih nama nih. Karena bekerjanya pada muatan 3 akibat dari muatan pertama, maka kita kasih nama di sini adalah F31. Siapa itu yang pakai kacamata yang cantik sekali? Perhatikan ke sini. Iya. Saya kira pakai kacamata kamu. Perhatikan ke sini ya. Nah, ini kita kasih nama F31. Nah, sekarang ini pemberian namanya. Gaya ini bekerja pada Q1 akibat daripada Q3. Maka kita kasih nama di sini adalah F13. Nah, kemudian sekarang interaksi antara Q2 dengan Q3. Terjadi apa? Tolak menolak juga ya, tolak menolak juga. Nah, sekarang ini berarti arahnya ke sana dan yang ini adalah arahnya ke sini ya. Jadi, di sini ini ya. Berarti ini jadi F berapa? 32. Kita sudah ambil kesepakatan tadi ya. Yang ini kita kasih nama F23. Oke. Nah, mungkin enggak di Q3 ini gayanya sama dengan 0? Mungkin enggak? Oh, mungkin sekali ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mencari itu? Nah, ini jaraknya kita sebut aja di sini adalah R13. Lalu jarak antara muatan ketiga dengan muatan kedua berarti kita sebut aja di sini adalah R32. Boleh ya? Nah, sekarang apa hubungan antara D dengan R13 dan R32? Kita posisinya nggak tahu nih. Tidak di tengah-tengah. Yang Ibu tanyakan posisinya apa? Hubungan antara D dengan R13 dan R32. Ya, R13 ditambah dengan R32. Kalau begitu, kalau misalnya yang ditanyakan adalah R13-nya, maka yang kita substitusi nanti adalah R32. Dari sini maka R32-nya itu sama dengan apa? D dikurangi dengan R13. Oke. Nah, sekarang kita kan mau tadi di F3 sama dengan berapa? 0 kan? Resultan gaya pada F3 yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Yang ke kanan kita anggap sebagai yang positif. Yang ke kiri kita anggap sebagai yang negatif. F3 sama dengan 0. Berarti resultan gaya di muatan ketiga itu sama dengan apa?
F31 dikurangi dengan F32. Good ya. Yang positif tulis duluan. Berarti ini F31 dikurangi dengan F32 ini sama dengan 0. Boleh enggak ini pindah? Boleh ya. Maka di sini F31 sama dengan F berapa? 32. Rumusnya F31 kira-kira sama dengan apa? Kalau 12 kan tadi Q1 Q2. Kalau 31 berarti Q1 Q3. Tentunya dibagi dengan R13. Ini kita pangkatkan 2. Sama dengan K Q2 Q3 dibagi dengan R32. Ini kita pangkatkan 2. So, ada yang bisa dicoret di sini? K-nya oke. Ya, K-nya bisa dicoret. Oke, lalu Q3 bisa dicoret. Sehingga menghasilkan Q1 dibagi dengan R13 dipangkatkan 2. Ini akan sama dengan apa? Q2. Konsentrasi ke sini ya. Halo, jangan menulis dulu. Konsentrasi dulu ke sini. Supaya apa? Kamu tahu langkah-langkahnya untuk meramu rumus cepat. Ya, ini adalah rumus-rumus smart nanti akhirnya jadinya ya. Jadi di sini jangan nulis dulu. Nulis itu masalah gampang. Ini kan bisa dilihat ulang lagi, ya. Ya, oke. Nah, ini berarti jadi apa? R32 pangkat 2. Oke. Sekarang boleh enggak Ibu gabungkan Q dengan Q, R dengan R? Bisa. Maka ini akan menjadi Q1 dibagi berapa? Q2 akan sama dengan R13 pangkat 2, oke, dibagi dengan R32 pangkat 2. Ya. Nah, kalau yang dicari nanti Q1 atau Q2 ya kamu bisa langsung aja ini naik ke sana. Tetapi biasanya yang dicari jaraknya. Biasanya. Ini boleh enggak digabung? Pangkatnya boleh ya. Maka di sini Q1 dibagi dengan Q2 sama dengan kita gabung R13 dibagi dengan R32. Ini pangkat 2. Bingung ya 1332 ya? Boleh enggak kalau misalnya R13-nya ini kita misalkan sama dengan X gitu. Bisa enggak? Boleh ya. Supaya lebih gampang gitu. Oke, mana ini lari kemana? Oh, oke. Ini kita sebut aja X gitu. Lalu yang ini kita sebut dengan Y, boleh nggak? Boleh ya. Nah, kalau gitu, karena yang mau dicari adalah X dan Y, berarti pangkat 2-nya ini boleh hilang nggak? Caranya? Oke. Akar Q1 dibagi dengan Q2, berarti ini akan sama dengan apa? X dibagi dengan Y. Nah, hubungannya dari sini, ini berarti apa? 32 sama dengan apa? Y ya. Y sama dengan D dikurangi dengan X. Nah, nanti kamu substitusi ke sini. Ya, Y-nya. Nanti kamu akan dapat X. Kalau misalnya yang dicari adalah Y-nya, maka yang kita substitusi adalah X-nya. Seperti itu aja. Jadi kalau ini kita substitusi masuk ke sini, maka akar dari Q1 dibagi dengan Q2, ini akan sama dengan apa? X dibagi dengan D dikurangi dengan X. Ya, ini kali naik ke sini. Ya, dikali naik, maka jadi apa? D dikurangi dengan X, kurung tutup kurung, kita kalikan dengan Q1 dibagi dengan Q2, ini akan sama dengan apa tadi? X ya. Ini dikali masuk ya, kali masuk. Maka D pakai distribusi ya, Q1 per Q2 dikurangi X dikalikan dengan akar Q1 per Q2, ini akan sama dengan apa? X. Lalu ini boleh pindah ke sini enggak? Boleh sekali, siapa yang larang gitu ya, so what gitu loh. Q1 per Q2 ya, ini sama dengan apa? X ditambah dengan X dikalikan dengan akar Q1 per Q2 ya. Nah, X-nya bisa keluar nggak? Bisa. X berarti kali 1 ditambah dengan akar Q1 per Q2. Nah, ini adalah D akar dari Q1 per Q2. Kalau begitu maka X menjadi sama dengan D kali akar Q1
per Q2 dibagi 1 ditambah dengan akar oke, Q1 per Q2 ya. Ya, dapatlah rumus smartnya kita ya. Oke. Kita dapat rumus smart nih ya. Ya, oke. Kita kasih nama ya. Rumus smartnya apa? LS, link smart gitu ya. Amazon Smart, boleh. Jadi nanti kalau misalnya kamu cari Y-nya, tinggal kamu masukin. Tadi kan Y sama dengan apa? D dikurangi dengan X kan? Jadi X-nya kamu ganti ini. Nanti samakan nih. Kamu akan dapat rumus baru lagi untuk Y-nya ya. Oke, coba turunkan ya rumus Y-nya bagaimana. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Gak ada ya. Oke, sekarang. Misalnya nih, ada muatan 1 di sini. Ada muatan 1 di sini. Ada muatan 1 di sini. Ini belum ya, ini belum apa namanya? Belum masuk di angka-angkanya nih. Kita sebut di sini adalah Q1, lalu ini adalah Q2, ini adalah Q3. Kalian sudah belajar vektor di fisika? Belum. Udah masuk ya? Oke, kelas 10 kan? Iya. Oke, sekarang kamu mau kasih nama nih. Muatannya positif atau negatif di Q1? Positif. Oke, ini negatif. Di sini positif. Oke ya. Nah. Kemudian ya ini sengaja dibikin yang tegak lurus dulu ya. Oke, ya, sengaja bikin tegak lurus. Jadi ini tegak lurus ya. Nah, di sini adalah R1 2. Yang ini R berapa? 2 3. Yang ini R1 3. Oke. Hubungan yang terjadi antara R12, R23 dengan R13 apa itu? Pitagoras. Berarti R13 pangkat 2 akan sama dengan R12 pangkat 2 ditambah dengan R23 pangkat 2. Nah, sekarang kita akan melukiskan gaya-gayanya nih ya. Kita akan lukiskan gaya-gayanya. Interaksi antara muatan pertama dengan muatan kedua. Tarik menarik, tolak menolak. Tarik menarik ya. Oke. Nah, ini kita kasih nama apa? F1 2. Yang ini F21. Oke. Antara muatan ke-1 dengan muatan ketiga. Tolak menolak. Oke. Berarti ini begini kalau tolak menolak ya. Nah, ini berarti F berapa? F13. Lalu yang di sini adalah F31. Antara muatan kedua dengan muatan ketiga terjadi tarik menarik. Oke ya, ini kita lukiskan ke sini, yang ini ke sini. Lalu ini kita kasih nama F23, ini kita kasih nama F32. Nah, bagaimana cara mencari resultan gaya pada masing-masing muatan? Kalau sudutnya ini kita namakan dengan theta 1, boleh enggak? Boleh ya. Nah, kita sudah menggunakan lagi aturan trigonometri. Ya, aturan trigonometri. Rumus vektor itu apa? Kalau ada dua buah gaya yang membentuk sudut tertentu. Ingat enggak? Kalau ada vektor seperti ini, misalnya ini ada F1 ya. Kemudian di sini ada F2. Sebut aja di sini adalah F1, lalu ini adalah F2, lalu membentuk sudut theta, maka untuk cari resultannya bagaimana? F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos theta, lalu dicabut akar ya. Jadi untuk yang ini kan resultannya itu kan sama dengan
akar dari F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah dengan apa? 2 F1 F2 dikalikan dengan cos theta. Ya. Nah, seperti itu ya. Ingat ya ini ya. Oke, kalau kamu udah ingat yang ini, gua hapus nih ya. Oke ya. Nah, sekarang kita melihat di masing-masing muatan. Yang paling gampang itu kita lihat dulu di muatan 2 ya, di Q2. Di Q2 ada 2 buah gaya. Gayanya ke atas 1, kemudian yang ke sini 1. Ya. Yang di sini adalah F berapa? 21, yang ini adalah F23. Ini tegak lurus nih. Maka untuk cari resultannya di F2 berarti sama dengan apa? Ya, Pitagoras ya. Berarti ini F21 pangkat 2 ditambah dengan F23 dipangkatkan 2. Oke? Nah, sekarang yang agak ribet tuh yang di F1 dengan F. Sebetulnya sih nggak ribet-ribet amat gitu ya. Nggak ribet-ribet amat. Kalau kamu trigonometrinya jalan ya bagus sih. Ini ya. Ini adalah theta 1. Sudut yang ini kita sebut aja dengan theta 3 lah. Karena theta 2 kan di sini 90 derajat kan. Nah, sekarang sudut yang ini itu apa? 180 derajat dikurangi dengan theta 3. Nah, untuk mencari nilai cos dari 180 derajat dikurangi dengan theta 2. Ingat rumusnya? Ini berarti kuadran berapa? Kuadran 2 kan? Lebih kecil dari 180, lebih besar dari 90, berarti kuadran 2. Nah, di kuadran 2 nilai kosinus itu negatif atau positif? Negatif. Berarti ini sama dengan apa? Pintar. Minus cos theta 3 ya. Ini theta 3. Kemudian untuk yang di theta 1 nih. Ini yang ini berarti apa? 100? Ya, 180 derajat dikurangi dengan theta 1. Sama aja tuh. Jadi cos dari 180 derajat dikurangi dengan theta 1, ini akan sama dengan apa? Minus cos theta 1. Oke, nah sekarang kita mau cari tahu nih, cos theta 1 dengan cos theta 3 kira-kira sama dengan apa? Dengan hubungannya antara R12, R13, dan R23. Cos theta 1 terhadap sudut theta 1. Mana sisi miring, mana sisi samping? Cos sami, demi, atau desa? Sami, oke. Yang berfungsi sebagai sisi samping pada theta 1 itu apa? R12. Yang berfungsi sebagai sisi miring itu apa? R13. Maka jangan pusing ya. Untuk cari cos theta 1 berarti ini sama dengan R12. Kita bagi dengan R13. Lalu cos theta 3. Siapa yang berfungsi sebagai sisi samping pada theta 3? R23. Yang berfungsi sebagai miring? Ya, berarti ini adalah R23 dibagi dengan R13. So, tidak ada masalah. Konsep sudah jadi. Tinggal nanti kasih masuk angka. Kamu cari nih, besarnya gayanya berapa gitu ya. Oke ya. Hah? Nggak iyalah. Kasih dulu yang ini gitu ya. Apa sayang? Yang tadi Hah? Yang tadi. Lah rumusnya pakai apa? Resultan vektor. Lah iya, ngapain kamu pakai sin? Ya bisa aja kamu cari sin tetanya dulu. Baru habis itu nanti cari cos tetanya boleh, nggak apa-apa. Ya, nggak ada masalah. Terserah Anda gitu ya. Jadi kalau misalnya nih, kamu dapat sin theta sama dengan 3
per 4. Maka cos theta, 3/5, jangan 3/4. Maka cos theta berapa? Ya, seperti itu. Boleh. Up to you lah, gitu ya. Oke, ya. Sekarang Ibu kasih angkanya dulu nih. Angkanya di sini adalah 5 salah, bukan 5 cm. Yo, biar nggak apa-apa. Tapi terlalu nanti agak ribet angkanya. 3 cm. Di sini adalah 4 cm. Nah, Ibu nggak kasih tahu yang ini ya. Lalu ada 3 buah muatan. Ini adalah muatan yang pertama. Lalu ini adalah muatan yang kedua. Kemudian ini adalah muatan yang ketiga. Ya. Muatan 1, muatan 2, muatan 3. Sekarang mau positif negatif? Positif. Oke, ini. Positif. Ini. Negatif. Oke lah. Hah? Nah, kalau ini soal ya udah sesukanya kita gitu ya. Mau diganti mau tidak, nggak ada kepastian di sini untuk soal ya. Oke, sekarang ini kita sebut Q1 atau Q2 atau Q3? Q1, Ibu ngikut nih, kamu yang bikin soal ini ya. Q2, di sini adalah Q3. Oke, muatan Q1 mau berapa kolom? 5, tapi Ibu tidak pakai kolom ya, pakai mikrokolom. Oke, Q2? Oke, 1 mikrokolom. Q3? 2 mikrokolom. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah, tentukan, kamu bikin akal loh ya, bukan aku loh ya. F1 sama dengan berapa? F2 sama dengan berapa? F3 sama dengan berapa? Nah, sekarang Ibu akan ajarin kalian cara menghitungnya dulu ya. Cara menghitungnya. Kamu mau dihitungin yang mana nih? F13 atau F12 atau F23 atau F32? Oke, F12 ya. Tadi Q1-nya berapa? 5 mikrokolom. Q2-nya berapa? Oke, 1 mikrokolom. Nah, kemudian berarti kita harus cari R12 tuh. R12 berarti berapa? 5 cm ya. Ini R12 sama dengan 5 cm. Nah, mikro itu kamu harus ubah dulu ke kolom. Yaitu berarti 5 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Lalu 1 berarti ya tulis 1 aja. Kali 10 pangkat min 6 kolom. Senti kita ubah ke meter jadi apa? 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Lalu K tadi berapa? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke. Besarnya dari F12 itu akan sama dengan F21. Jadi cukup 1 kali aja nyari ya. Maka ini akan sama dengan K. Kita kalikan dengan Q1. Biasakan tulis rumus ya. Q2 kita bagi dengan R12. Kita pangkatkan 2. Masukkan angkanya. K-nya berapa? 9. Ingat kalau sudah masuk angka, apa yang harus disertakan? Satuan, jangan ditinggal-tinggal ya. Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kita kalikan Q1 berapa? 5 kali 10 pangkat min 6 kolom dikali 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu kita bagi dengan berapa? Ya, 5 kali 10 pangkat min 2 meter ini dipangkatkan 2. Oke? Nah, cara ngitungnya ya, cara ngitungnya supaya lebih gampang. Kamu itu ambil dulu angka-angka yang bulatnya nih. Ya, sama yang di dalam. Berarti ini apa? 9, jangan dulu, jangan dikali dulu. Ya, kali 1. Kenapa? Mungkin ada yang bisa dicoret. Jadi jangan kita buang-buang energi mengali baru bagi lagi gitu loh. Ya, maksudnya Ibu itu. Nah, ini berarti langsung dibagi dengan
5 pangkat 2. Kamu tulis aja 5 kali 5. Ya. Nah, meternya yang ini satuannya boleh langsung coret. Karena pangkat 2 ini boleh langsung coret dengan ini. Kolom-kolom berarti coret dengan ini. Ya kan? Lalu di sini sisa apa? 10-nya nih. 10 pangkat berapa? 9 dikurang 6 dikurang 6. Ya, ditambah dengan 4. Satuan yang tersisa apa? Newton. Nah, ada yang bisa dicoret enggak? 5 dengan 5. Ngapain tadi kita kali 45? Baru dibagi lagi 25. Repotnya ya. Jadi ini bisa dicoret nih. Jadi sisa apa ini? 9 per 5. Ya. Kali 10 pangkat berapa? 1 Newton gitu ya. Oke, maka ini boleh ditulis sama dengan berapa? Oke, 18 Newton. Ya. Jadi silahkan kalian lanjutkan soal ini. Tentukan F1, F2, dan F3. Oke. Ibu udah hitungkan 1 ya. Oke ya. Yes. Ya. Ya.